Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan ruang lingkup objek evaluasi itu sendiri. Mengingat luasnya cakupan sektor pendidikan, ada 3 bidang penting yang dapat diidentifikasi, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif domain hasil belajar. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif sistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang keempat adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif penilaian berbasis kelas. Mari kita bahas satu persatu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif domain hasil belajar itu ada 3 domain. Yang pertama, domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan. Kemudian ada domain afektif, yaitu domain afektif terdiri dari 4 jenjang kemauan. Kemudian yang ketiga yaitu domain psikomotorik. Domain ini lebih menekankan pada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, bukan pada jenjang-jenjangnya. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif sistem pembelajaran. Jika tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, maka ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu program pembelajaran, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, yang artinya target yang harus dikuasai siswa dalam setiap pokok bahasan. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran, artinya isi kurikulum yang berupa topik pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran, artinya cara guru menyampaikan materi pelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran, artinya alat-alat yang membantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan isi atau materi pelajaran. Kemudian yang kelima, sumber belajar. Artinya sumber belajar ini meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang bisa digunakan untuk belajar. Kemudian yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Ini yang mendukung bagaimana tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran pada perspektif sistem pembelajaran, khususnya program pembelajaran, akan tahu bagaimana sejauh mana lingkungan ini berpengaruh. Kemudian yang ketujuh, penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kemudian yang kedua, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran. Ini meliputi kegiatan, guru, dan peserta didik. Kemudian yang ketiga, hasil pembelajaran. Ini bisa dilihat dari pencapaian indikator jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Kemudian, ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Di antaranya, 1. Ada sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, bakat. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, perkembangan jasmani atau kesehatan. Dan yang kelima, keterampilan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif penilaian berbasis kelas itu meliputi kompetensi dasar mata pelajaran, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu. Yang kedua, kompetensi rumpun mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan rumpun pelajaran tertentu. Misalnya, rumpun pelajaran PAI merupakan kumpulan dari akidah, kemudian Al-Quran hadis, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Kemudian kompetensi lintas kurikulum, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh siswa melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat, kompetensi tamatan. Artinya, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dan yang terakhir, pencapaian keterampilan hidup. Artinya, penguasaan berbagai kompetensi dasar, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi rumpun pelajaran, dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar dapat memberikan efek positif dalam bentuk kecakapan hidup atau life skill. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama, kontinuitas. Mengapa kontinuitas? Karena pembelajaran merupakan suatu proses yang kontinu. Akhirnya, maka dari itu evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, misalnya pendidik ingin mengevaluasi peserta didik, maka tidak hanya mengevaluasi satu aspek saja, tetapi seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian yang ketiga, adil dan objektif. Kata adil dan objektif memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Namun, kewajiban manusia adalah ikhtiar atau berusaha. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, maka semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Selain itu, pendidik juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya. Kemudian, prinsip yang keempat adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, pendidik hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama pendidik, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Dan prinsip yang kelima yaitu praktis, artinya mudah digunakan, baik oleh pendidik itu sendiri ketika menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat evaluasi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin tahun 2012, halaman 33,
Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi perencana dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan tahap pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi monitoring dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi ini sangat baik untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat dihindarkan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dampak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini bisa diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Kemudian, yang keempat adalah evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Untuk itu diperlukan perbandingan biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam suatu program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan sama. Dan yang kelima, evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan, dan efisiensi. Pengukuran merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang bersifat kuantitatif. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan yang mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Evaluasi adalah proses melihat kualitas sesuatu yang diukur. Proses ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dalam arti direncanakan sesuai prosedur dan aturan. Tes merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan perilaku siswa setelah menerima materi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.